Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para jamaah salat zuhur yang saya hormati, mari kita menambah ilmu sejenak untuk thalabul ilmi. Berharap apa yang saya sampaikan walaupun sedikit jadi ilmu yang bermanfaat. Para jemaah sekalian, di dalam kitab Nasha'ihul Ibad ada keterangan innallaha, sesungguhnya Allah, kata masitatan, Allah merahasiakan 6 hal fi sittatin, di dalam 6 hal yang lain. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang pertama, kata maridho fi ta'atin, Allah merahasiakan ridhonya di dalam taatnya. Artinya apa para jemaah sekalian? Tidak ada yang tahu di antara kita ibadah yang mana yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ibadah yang mana yang menyebabkan kita mendapatkan ridhonya Allah? Apakah ibadah yang wajib, apa yang sunat, apa sedekah yang banyak, apa yang sedikit? Gak ada yang tahu. Sengaja para jemaah sekalian dirahasiakan liyajtahidan nas fi jami'il ibadah, agar kita semua ini bersungguh-sungguh menjalankan ibadah. Tidak pilih-pilih ya. Yang wajib kerjakan, apalagi yang sunat kerjakan, apalagi yang wajib. Itu harus ditekankan para jemaah sekalian. Misalnya nih ya, di toilet itu ada keran kebuka, tutup, ada paku ya yang kira-kira berbahaya, ambil. Kita kan nggak tahu, jangan-jangan itu yang menyebabkan kita diridhoi oleh Allah. Itu para jemaah sekalian. Yang nomor 2, wa katamal ghadaba fi ma'siyatin, Allah merahasiakan murkanya di dalam maksiatnya. Maksiat yang mana yang menyebabkan kita dimurkai oleh Allah, tidak ada yang tahu. Makanya jangan mengentengkan maksiat, dosa kecil aja, tinggal istighfar beres. Dosa kecil aja dibawa wudu rontok, ya memang iya sih. Wudu istighfar itu dapat merontokkan dosa, tapi jangan diremehkan. Makanya dikatakan la shaghirata, tidak ada dosa kecil kalau kita terus menerus. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar kecuali kalau kita baca istighfar ya rontok juga. Ini para jemaah sekalian, teringat saya di dalam peristiwa di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada ungkapan begini, dakhalat imra'atun, ini perempuan masuk an-naro, ke neraka, fi hirratin, oleh sebab kucing. Fi itu kan selalu bermakna di dalam ya. Fi biasanya fi itu di dalam, tapi fi hirratin itu maknanya sebab. Fi bermakna sababnya. Jadi perempuan ini, kata orang kampung, tetangganya orang baik-baik, tetapi Rasulullah menyampaikan ini masuk neraka oleh sebab kucing. Kenapa? Dia punya kucing, tidak dikasih makan, dikurung sampai mati ya. Nah, dia masuk neraka sebab kucing. Makanya jangan diremehkan ya, dosa kecil aja yang dibunuh bukan manusia, cuma kucing. Jangan dibatalkan sekali. Kemudian wa katama, ini wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan, Allah merahasiakan Lailatul Qadar di syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Ini tidak ada yang tahu. Walaupun Rasulullah sudah menyampaikan taharrau, carilah Lailatul Qadar itu fi ashril awakhir, di 10 terakhir di bulan Ramadan. Itu pun tidak ada kepastian, masih dipertajam lagi, cari tanggal ganjil. Misalnya tanggal 21, 23 dan seterusnya.
Itu pun tidak dipastikan. Kenapa tidak dipastikan? Ya agar kita bersungguh-sungguh mengisi malam Ramadan dengan ibadah. Makanya mari kita ikhtiarkan, saya selalu mengingatkan agar kita sukses di bulan Ramadan itu, sukses puasanya, sukses tarawihnya, sukses Qur'annya, sukses Lailatul Qadar, kan begitu kan? Sukses sedekah, zakatnya. Ini 5 hal ini, ayo kita kejar selama bulan Ramadan ini para jemaah sekalian. Dan saya bisa pastikan kalau tiap malam kita ini tarawih, pasti salah satunya ketemu dengan Lailatul Qadar. Misalnya bapak punya uang 3 juta, disedekain, udah titip ke Ustadz, Ustadz titip ya, nanti disedekain aja setiap malam 100.000 ya. Terus maksudnya apa? Ya kata Kiai Misbah itu biar salah satunya ketemu dengan Lailatul Qadar. Ya pasti itu. Karena para jemaah sekalian, Lailatul Qadar itu jelasnya ada di dalam bulan Ramadan. Itu pun antara satu wilayah dengan wilayah yang lain berbeda kan. Kalau kita mengacu kepada Muhammadiyah, ya Ramadannya kan duluan, kan beda. Ya makanya kita tidak usah memperdebatkan masalah kapannya, yang jelas ada Lailatul Qadar yang disebut di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan kira-kira. Jadi kalau kita ibadah, misalnya baca Quran, bertepatan dengan Lailatul Qadar, baca surat Yasin misalnya, ya sama dengan baca surat Yasin 1000 bulan, bahkan lebih baik. Allah ya Rabbi, hebat ya, hebat. Umat Nabi Muhammad pendek-pendek apa? Umatnya Nabi Muhammad orangnya kecil-kecil, umurnya pendek-pendek, tapi barokah. Barokah itu para jemaah sekalian artinya azyada fil khair, bertambah kebaikannya. Nih, umat terdahulu umurnya ratusan bahkan ribuan tahun kan. Lah umat Nabi Muhammad mengacu kepada Nabi Muhammad sendiri 63. Setelah itu banyak yang sudah menghadap kepada Allah, sebelumnya juga banyak. Tapi barokah, barokah artinya apa? Dikasih bonus yang banyak, diantaranya itu Lailatul Qadar ya Allah. Makanya kita selalu doa apa ya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Berkahilah kami ya Allah selama bulan Ramadan. Ya Allah. Ayo semangat ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada kita saat malam Lailatul Qadar kita ibadah, jangan maksiat loh. Jadi kalau maksiat gimana Pak Kiai? Kalau maksiat itu ada keterangan di dalam kitab Nasoil itu. Misalnya awas waspada jangan sampai berbuat maksiat saat Lailatul Qadar. Kalau berbuat maksiat misalnya naudzubillah zina, naudzubillah mabuk misalnya. Lailatul Qadar mabuk. La'anahullah, akan dilaknat oleh Allah hatta min haulis tsani, hingga di tahun yang akan datang. Kalau dia enggak sempat ketemu Lailatul Qadar, hidupnya ya apes lah. Hidupnya ya Allah ya Rabbi. Laknat itu dijauhi dari rahmat Allah. Nah, sebenarnya saya mau panjang Pak Ustaz ya. Mau panjang berkaitan dengan keterangan rahasia Allah itu, yang 6 itu. Ridhonya, murkanya, Lailatul Qadar. Dan seterusnya nanti cari sendiri 6 hal. Yang terakhir para jemaah sekalian, nanti sebelum saya tutup, nanti boleh bertanya. Yang bertanya dikasih hadiah ya. Nah, yang bertanya dikasih hadiah. Nanti saya yang nanya kepada Bapak materi saya ada yang nyangkut apa enggak. Terakhir para jemaah sekalian, ingat kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa lis-shaimi farhatani. Orang puasa ini akan merasakan 2 kebahagiaan. Yang pertama farhatun indal iftar, bahagia di saat iftar, di saat berbuka atau di saat berlebaran. Waduh, seneng kita ini. Bapak ini nunggu maghrib ya, ya seneng. Kalau di Indonesia ada istilah ngabuburit ya, nunggu maghrib ditunggu.
Ya karena apa? Ada yang ditunggu berbuka puasa. Itu senangnya berpuasa itu. Yang nomor 2, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, bahagia di saat bertemu dengan Allah atau dengan Allah dipertemukan. Hakikat bertemu dengan Allah ya pastinya di akhirat lah ya. Tapi para jemaah sekalian, jangan dimaknai sempit lah. Bahwa bertemu dengan Allah itu kalau mengacu kepada Al-Quran, maka caranya dengan beramal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang pingin bertemu berjumpa dengan Tuhannya, bagaimana caranya? Falyamal amalan sholihan, beramal soleh. Maka kalau kita ingin bertemu dengan Allah, ya sedekah. Bertemu dengan Allah dengan sholat. Bertemu dengan Allah baca Quran. Bertemu dengan Allah qiyamul lail, sholat tarawih, bantu anak yatim, peduli kepada fakir miskin. Pokoknya amal soleh. Baik amal soleh hubungannya dengan Allah atau amal soleh berhubungan dengan manusia. Pak, ini orang Islam kebahagiaannya di situ, Pak. Kadang orang luar itu tanya, orang Islam kok semangat ya sholat ya? Orang Islam itu kok semangat berjihad? Orang Islam itu semangat itu bersedekah, berjamaah. Kenapa? Gak tahu mereka, gak sadar bahwasanya ketika kita baca Quran itu kita merasa bertemu dengan Allah. Dan ini makanannya ruh, ruhani kita. Kadang-kadang orang berpikir kebutuhan manusia itu jasmani, enggak, ruhani kita itu bahagia kalau bertemu dengan Allah dengan cara ibadah. Dan soal ruh ini para jemaah sekalian, enggak ada istilah ruh tua, ruh kecil, ruh muda, enggak ada. Masalah badan ini kan cangkang saja. Ya. Sedangkan ruh, jangan nanya ruh. Yas'alunaka 'anir ruh, kalau Anda tanya ruh, jangan nanya. Itu ruh itu urusan Allah itu. Tapi secara khusus saya mengingatkan para jemaah sekalian, ternyata di dalam Islam itu kalau kita ingin berbuat baik tidak usah nunggu sempurna kan. Jadi surga itu bukan miliknya kiai saja, bukan. Surga bukan hanya miliknya orang yang kaya saja. Artinya kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat, beribadah, beramal ala syakilati, sesuai dengan bentuknya. Maksud bentuknya apa? Sekarang begini, mohon maaf. Saya sih sekarang masih belum jadi bos Pak Kiai, belum jadi atasan, masih bawahan. Lah, orang bisa hebat dari bawahan. Kemarin ada kisah menurut saya sangat inspiratif ya. Bapak kok sekarang jadi direktur, kata saya. Oh hebat, masih muda. Dari mana berangkatnya? Padahal atas-atasannya Anda bukan orang kaya. Jawabannya Pak Ustadz, saya itu berangkat dari OB. Lah, kok OB? Iya, akhirnya saya jadi direktur. Bagaimana cerita singkatnya? Beginilah. Kenapa saya mengatakan dari titik itu? Waktu saya jadi OB itu, saya memberikan pelayanan yang terbaik. Siapa sih bos yang gak senang kalau ruangannya bersih? Ya, kopi sudah disiapkan, toiletnya bersih. Saya lakukan dari titik itu. Artinya kalau kita mau sukses, dimulai dari apa saja. Mau dari dagang, mau jadi apa, terserah. Tapi yang jelas jangan malas ya. Jangan malas. Kita ini hatinya harus bersih. Kalau hatinya bersih, insya Allah hidupnya bersih. Kalau nggak dengkian, ya orangnya itu kepada orang lain menghormat, tutur katanya sejuk, insya Allah hidupnya akan sukses. Ini para jemaah sekalian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ini sebelum saya selesaikan, ini ada 2 hadiah ini karena sudah disiapkan. Saya mau tanya, tadi saya bilang Lailatul Qadar itu Lailatul Qadar kan 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan berapa bulan? Tahun. Nah. Ya kira-kira ya? Kira-kira 80 apa 84 atau 83 saya bilang? 83 sekian. Ya Bu, udah benar ini. Alhamdulillah. Lah sekarang Bapak yang nanya atau Ibu yang nanya, silakan.
Yang nanya dikasih hadiah juga. Ibu-ibu ada yang tanya. Jangan-jangan tanya tahu semua itu. Silakan Pak. Tanya apa saja yang berkaitan dengan puasa boleh atau dengan yang lain. Sayang dong ini. Sudah disiapin. Ibu di belakang ada yang nanya? Enggak. Ya silakan. Sabil nggak mau beli duit. Ada yang ditanyakan? Cukup ya? Monggo ya. Ya interaktif lah. JD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin saya masukkannya saya pernah sholat di satu masjid di daerah Bekasi. Di situ sudah tulis oleh DKM-nya untuk sholat tarawih dibagi dalam dua, yaitu 11 dan 23. Setelah saya tanyakan pengurusnya di situ, jadi yang sholat 11 itu duluan, setelah sholat 8 terus dilanjut witir, yang 11 selesai pulang, yang 23 mati. Ini membingungkan buat jamaah. Setelah saya tanya lebih dalam, ternyata pihak DKM itu mengakomodir keinginan dari berbagai pihak. Secara prinsip agama gimana ya? Karena jujur yang saya tahu harusnya DKM memutuskan sesuatu untuk menjalankan 11 atau 23 itu harus dengan tegas. Ya bagaimanapun ketegasan DKM itu adalah punya hukumnya masing-masing, jadi tidak perlu diperdebatkan. Bagaimana dengan yang 11-23 ini diakomodir? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya jawab. Dalam Islam itu tidak bisa dihindari. Ada yang mujma' alaih, ada yang mukhtalaf fiih. Ada yang mujma' alaih artinya sudah disepakati oleh ulama. Anda nggak boleh nawar, Anda nggak boleh berbeda. Misalnya kita sholat menghadap kemana? Ke Ka'bah. Sepakat kan? Ini mujma' alaih. Nabi yang terakhir siapa namanya? Nabi Muhammad. Mujma' alaih ini nggak boleh berbeda. Saya ini di majelis ulama sebagai salah satu ketua di bidang dakwah. Jadi di majelis ulama itu ada Muhammadiyah, ada Persis, ada NU kan begitu. Jadi memang ada garis yang tidak boleh dilangkah. Soal mujma' alaih apa saja ada sudah yang disepakati oleh ulama. Tapi ada juga yang mukhtalaf fiih. Yang mukhtalaf fiih ini soal perbedaan. Nah, dalam perbedaan ini ada kaidah la yungkarul mukhtalaf fiih. Masalah khilafiyah tidak usah diingkari. Mohon maaf saya. Kalau mukhtalaf fiih Anda nggak usah komen gitu. Artinya apa Pak? Ya masing-masing kita punya pandangan. Misalnya saya sholat tarawih 20 rakaat saja, witir 2 dan 1, semua total 23. Kalau tanya dasarnya, ya kuatlah versi saya. Tapi ada juga saudara saya juga dari ormas yang lain mengatakan 11 dengan dasar yang kuat juga menurut beliau. Lah di titik inilah para jemaah sekalian butuh kedewasaan. Lah soal masjid memang gak bisa dihindar. Menurut saya masjid ini harus memilih biar tidak ada kebimbangan. Segini ya segini gitu. Kalau yang tidak begini ya cari masjid lain yang lain. Atau bagaimana ini, karena kayak negara gitu Mas ya. Negara itu harus ada tegasnya. Yang gak punya SIM walaupun dia pembalap gak boleh main di jalan raya. Yang boleh di main jalan raya yang punya SIM. Jadi kalau sudah diputuskan oleh pemerintah nggak ada khilaf. Nah, kira-kira begitu pandangan saya mengenai perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Saya berikan juga kepada Mas, biar mana Pak Kiai yang menunjukkan dasar 20. Kalau di Saudi juga 20 kan, tapi panjang. Kalau di Indonesia itu yang cepat itu, yang cepat-cepat itu saya peringatkan juga. Saya sih cepat juga, cuma jangan sampai cepatnya itu menghilangkan tumaknina. Mohon maaf, saya contohkan.
kan sering begini. Allahu Akbar. Tumaknina itu biqadri subhanallah. Ketika dia Allahu Akbar subhanallah. Jadi cukup subhanallah itu sudah tumaknina. Sami Allahu liman hamidah. Tumaknina subhanallah gitu. Kalau begini, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah. Allah, masih goyang tangannya. Mana tumakninanya? Tegur sama Mas, enggak sah. Loh, pakai perbedaan, bukan perbedaan. Ini salah kamu gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi tumaknina. Cuma saya perhatikan memang ya mengaplikasikannya kalau jadi kiai disesuaikan. Kira-kira begitu. Saya kasih hadiahnya Mas. Ini saya ulangi lagi, soal itu memang ada perbedaan dan sampai kapanpun ila yaumil qiyamah tetap akan ada perbedaan. Di dalam Islam itu ditolerir, dibolehkan berbeda. Misalnya ada yang pakai usolli, ada yang tidak kan? Ada yang takbir di sini saja begini. Kalau saya begini nih, ada yang begini, ada yang sendakap, apalagi kalau di Makkah ya, ada yang begini, nggak pakai sendal. Ada yang kentut malah. Loh kok kentut lanjut katanya. Menurut saya batal. Ternyata saya, Pak, kentut nggak batal kan? Yang batal apa? Kalau perutnya bunyi gitu. Kalau bunyi bunyi, itu yang batal. Lah aneh kata saya. Ya itulah para jemaah sekalian, akhirnya saya mengatakan, oh ya memang nggak bisa dihindari. Dalam Al-Quran sendiri kan semua berdasarkan Quran bisa. Aula mastumun nisa atau menyentuh perempuan. Lamasa itu artinya kan menyentuh. Benar ya? Tapi katanya ulama yang membatalkan bukan lamasa, bukan menyentuh. Lamasa itu artinya jima. Jadi yang batal itu jima, bukan menyentuh. Kalau punya wudu bersentuhan dengan istri yang nggak batal. Bapak jangan bingung, kok bisa begitu boleh? Kan harusnya disamain, nggak bisa dihindari sampai kapanpun itu akan ada. Dan itu diperbolehkan karena ikhtilafu rahmati rahmat. Perbedaan di tengah-tengah umatku itu rahmat. Dan alhamdulillah Pak, saya itu kalau tawaf di depan Ka'bah, kalau saya fokus dengan mazhab Syafi'i, saya capek saya. Gimana di depan saya ada istri misalnya atau orang lain ya, kaki saya telanjang nggak pakai apa-apa, pasti bersentuhan dengan perempuan lain. Kalau bersentuhan kan batal. Untung lah ini ya. Untung ada yang bilang mengatakan bahwa bersentuhan itu nggak batal. Jadi cara pandangnya begitu kan jadi rahmat ya. Tapi kalau dibenturkan, aduh Islam itu kok begini ya nggak bisa ketemu padahal enggak Pak. Padahal enggak. Mohon maaf, terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza. Ini hadiahnya dan buku dari saya. Buku yang saya maksud tadi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang kali ini bagian daripada ikhtiar kita untuk menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.